sampai mana prestasi Bu. Saya melihat di luar sana ada anak yang nggak bisa membiayakan, nggak mau mewarnai. Anak sing gak belum apa-apa. Ketika anak sama mau pegang pensil saja itu prestasi. Itu hargai, penghargaan pada anak itu akan menentukan karakter anak selanjutnya. Saya awali di situ. Oke. Halo. Nah, saya sampaikan kedua. Kita orang tua, saya menyatakan orang tua tidak hanya panjenengan, tapi guru juga. Tugas kita sebagai orang tua itu menjaga fitrah anak. Halo. Kita sudah belajar kan dengan ilmu agama bahwa anak itu terlahir fitrah, suci, iya apa tidak? Jika kita sudah ngaji seperti itu ya, kita ngaji seperti itu kan. Tugas kita sebagai orang tua, guru adalah menjaga fitrah anak itu agar tetap baik. Karena anak kan fitrahnya bersih, suci, anak lahir suci tanpa dosa. Ini dosa nggak mungkin mau menungso. Nah, kita menjaga agar anak itu tetap baik dengan membentukkan karakter pembiasaan kita sebagai orang tua. Ibu, Bu, halo. Saya tanya, tanggung jawab pendidikan mengasuh anak itu tanggung jawab siapa? Sekali lagi yang keras Bu, tanggung jawab mengasuh anak itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa Bu? Orang tua. Orang tua yang punya tanggung jawab untuk mengasuh anak, mendidik anak. Tujuannya agar anak itu menjadi pribadi yang baik, sehat, dan berkarakter. Tiga itu. Baik itu luas, sehat itu luas. Apa sama gimana ada sehat ini? Nah gitu, sehat dan berkarakter itu tujuan apa didik anak. Nah itu kewajiban orang tua. Kenapa ke orang tua? Ini Bu, keluarga. Halo. Keluarga itu tempat tumbuh pertama anak. Anak belum kenal lingkungan sekitar sudah ada di keluarga. Di sini rumah pertama, pendidikan pertama itu di keluarga. Sudah kelihatan Bu ya? Nah, keluarga merupakan tempat tumbuh pertama anak. Di situ pengaruh-pengaruh baik, pengaruh buruk akan diterima anak. Ya. Karena anak kami yang 1 sampai 7 tahun itu 1 sampai 5, 1 sampai 7 itu golden age-nya, masa-masa emasnya. Iya kan? Di usia anak-anak jenengan ini masa emasnya, masa belajarnya. Nah, masa belajar itu harus tepat stimulusnya, harus benar, pengelolaannya harus benar, pendampingannya. Karena apa Bu? Di usia emas itu 1 sampai 5 tahun itu proses bekerjanya otak itu di situ, lebih banyak di situ. Jika di masa itu anak-anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mendapatkan stimulus yang tidak baik, maka akan kegagalannya itu lebih awal. Gini, neuron otak anak itu ada ribuan otak anak. Ketika ini ada suatu penelitian bahwa ketika anak umur 1 sampai 5 tahun dibentak, sekali bentakan itu 1000 neuron putus. Neuron itu sel saraf no otak. Sing rungket iku lho Bu. Itu 1 bentakan ke anak sama nyeneni anak pisan itu 1000 sing pedot. Nek misalnya Sabina sama dia sampai 10 itu piro sing pedot Bu? Pedot kabeh. Nah itu loh Bu, itu contoh kecilnya. Lah kalau putus, iya kalau bisa nyambung lagi. Nah nyambung lagi itu butuh stimulus lagi, butuh pendampingan lagi.
laki-laki butuh di ya itu betul butuh seperti itu lagi itu so nyambung nih gak so nyambung ya waktu itu karena saya juga punya pengalaman Bu murid saya itu pinter TK Bu pinter pol waktu TK cilik Bu dia umur 5 tahun kelompok atau tahu gitu ya wis iso maca wis iso nulis tuh betul no omeh disinauni ibune terus begini no disinauni biasane iso maca iso nulis pikirane itu diulang iso maca iso nulis iso ngitung iso ngaji terus dia tidak tahu pada waktu itu anak masih di golden age usia 5 tahun ke bawah pinter kita kelas TK LA TK bukan LA terus tetapi karena dia belajarnya itu dipaksa disengeri terus dikasih tahu menginjak dewasa dia menginjak MI itu mulai menurun Bu kelas 1 itu mulai lemot kelas 2 tambah lemot kelas 3 mot-mot kelas 4 mbok tenangan aku ini dikuaturi terus karo buku Bu saya itu loh kaki lah itu loh Bu tambah suwe tambah gak nyambung deh masa saya kerja gitu kenapa Akila oh iya namanya itu kebetulan Akila itu misalnya itu dewe Bu ibunya itu guru Bu kakak dari sampai ibunya guru Taman Posyandu lah anaknya di temen nang sekolahanku TK-ku kan dia izin misalnya anaknya orang iso kayak sampai dibully itu loh dibully terus bukan langsung dibully terus no omah itu di mewani maret di lebok kamar dikunci di kamar sinau terus saiki Bu orang ngerti 12 kelas 5 kelas 5 itu tak kamu kan saya Pak pihak gila berkembang Bu akhirnya itu Bu parah kenapa pertanyaan soal ambil jawabannya nyambung semester piye Pak piye tak takoni dia misalnya itu elean dia matahari itu terbit dari mana Bu timur kan ele orang ngerti kan baru ke utara selatan ya nah terus sama jawabannya apa bayang loh sama jawabnya apa deh beda motor udah biru itu anak kelas 4 loh itu efek itu dia itu tertekan orang putus tidak kerasa waktu TK tidak kerasa Bu di sungai ini takut dituruti terus jadi dia belajar itu untuk menyenangkan ayah ibunya kok sama Bu itu misalkan ku dewe sing bapak ibunya ibu kau ya kalau dilihat dari keluarga ya mungkin raih keluarga wong pakde itu ahli ngaji terus kemudian pinter-pinter dulur-dulurannya pinter cuma iki mau ibu iki mau terobsesi karena dia guru mau anakku itu bodoh jadi ngono tambah tiru akhirnya anak sekarang tuh di TK kedua tak celok mana yang Mbak Eka sama pengen tak rendra koyo Akila boten Bu ini gak pengen kalian gambar lolos aku ini TK jarno aku maksudnya jarno itu ojo ulangi ojo nulis teman-teman biarkan anak berjalan sesuai dengan kodratnya kita minggir noto nih misalnya orang patek jenengan pelan-pelan tapi nih apa nulang aja sih lu tenda buya wes pokoknya sama rendra gak kepingin koyo Akila bareng cek guru-guru niki sing didik sampeyan kok ngawang kepada dewana ya ngono. Alhamdulillah Bu. Iki ya lumayan. Tapi ya teman-teman lose kalau kata mau. Nah, perannya orang tua Bu. Ini keluarga perannya besar sekali di masyarakat juga karena fondasinya di situ. Panjenengan kan sudah pernah ngaji kalau ibu adalah madrasah pertama untuk anak. Sebelum anak sampai kenal bune, kenal bujian, kenal bu Safa, kenal bu Faiz, DLN, kenal sampean sampean yang memberikan begini dulu fondasinya. Makanya kenapa harus kolaborasi orang tua dan guru hari ini mempersiapkan anak untuk jadi lebih baik karakter bagus itu tidak bisa sendirian Bapak Ibu. Ini agar menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter. Oke. Halo.
Rene saiki. Nah ini. Karena tugas orang tua itu adalah mengasuh anak. Ketika kita tidak siap atau kita sibuk bekerja, makanya banyak orang tua menitipkan ke PAUD. Misalnya aku yora itu bu, aku yora kerja nang jopo, tak coba ibu ya, tak ulangi dewe, rapopo. Anaknya homeschooling juga seperti itu, diulang dewe. Tapi apa ya saking yang mampu. Mungkin secara akademik ilmu nih sampean lebih pintar dari ibu-ibu di sini, jauh lebih pintar. Tapi kadang-kadang anak-anak sampean itu lebih nurut nanggone guru nih, makanya kita dititip nono guru. Ketika dititip no ojo culculan bu, ojo culculan, tetap dikawal karena tugas itu jenengan yang punya. Ini hanya penitipan. Itu penitipan yang hijau-hijau itu penitipan dong, dititipkan. Mungkin karena orang tua yang kerja atau merasa pengetahuan mendidik anak itu kurang. Aku ulang dewe terus terang bu, kalau saya ngajar sendiri anak-anak dewe orang gunung bu. Mantap aku tambah menggunakan ngomongnya, medeni ngomong. Lah tak ulang dewe tambah aku dibantar terus. Tak titip lo guru nih mereka jual lo sembuh lah ibu titip aja aku orang dari guru nih. Nah ini anak-anak itu harus dikembangkan ini 6 aspek perkembangan anak itu harus diasah. Nah, sampeyan mungkin tahu googling, delok Google, batuk, YouTube, apalagi TikTok, DRL banyak. Tetapi guru juga mengupdate itu bu. Ada 6 kemampuan yang perkembangan anak. Setiap anak itu harus lunas ini dulu 6 ini. Yang pertama, ini siapa tugasnya siapa bu? Halo, tugasnya siapa? Orang tua. Tapi di TikTok berarti di mana bu ya? Nih, oke. Di RA, di PAUD, di KP, anak sampai digembleng di sini. Di 6 kemampuan perkembangan anak. Karena di RA itu tidak tempat untuk belajar moco nulis. Di RA, di KB itu adalah hanya fase persiapan. Anak disiapkan untuk belajar lebih tinggi lagi. Misalnya di MI, SD itu waktu anak belajar. Anak belajar siap belajar itu umur 7 tahun. Sadurunge 7 tahun anak sampean ojo digembleng maca nulis. Monggo anak siap anak sampean itu umur 7 tahun. Bu, nah anakku iki masih 7 tahun tapi bisa maca nulis hebat. Asalkan cara memperoleh baca tulis itu tidak dengan paksaan. Kemauan anak juga stimulus dari guru-gurunya. Di 6 ini ada pelajaran maca tulis, tapi masa persiapan untuk di umur 7 tahun di MI. Jika di RA, di KB itu anak-anak wis mateng, halo. Persiapan wis mateng, senajan mlebu nang kelas 1 itu durung lancar maca, insyaallah cepet nanti macamu ke persiapan wis ono. Persiapan itu sing disinauni ibu-ibu semuanya ini. Nek aku ini ya rada-rada wis lali. Pemene panjenengan kecuali itu tetap belajar lagi. Yang pertama Bu, halo. Rapote anak sampean ke sama ninceng. Ono perkembangan ini Bu ya. Ada tahap perkembangan ini. Yang pertama, nilai agama dan moral. Ini mesti nomor 1 Bu. Nomor 1 dan pertama serta utama. Nah, di madrasah, di RA, di KB, di PAUD itu anak-anak dikembangkan ini. Bagaimana anak itu mengenal Allah, mengenal ibadah. Ada pembiasaan kan? Itu mengenal sikap, budi pekerti, jujur, perilaku suka menolong. Itu dikerjakan dibimbing oleh guru-guru di sini. Bagaimana cara menerapkannya? 1 dengan pembiasaan. Ada Bu sholat duha?
ada baca surat-surat pendek, ada baca asmaul husna, ada menunggu. Nah, ketika di sekolahan, halo Bu, halo, ketika anak-anak jenengan di RA, di PAUD itu sudah diajar itu peran orang tuanya apa? Ya sampean mendukung kegiatan itu dengan melibatkan anak juga di rumah. Misalnya sholat sampean jamaah, anak-anak dolanan, pantes lah. Nah, anak ini masih gak iso sholat bener-bener. Di sini sudah diajarkan bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat, jundal-jundal gak apa-apa, ikut ngajaan. Itu namanya membantu program guru, kolaborasinya di situ. Anak diajarkan cara ngomong sopan, cara apa namanya kata ajaib ya Bu. Kata ajaib itu apa Bu? Minta tolong, maaf, terima kasih, terus apa Bu? Tolong, maaf, terima kasih, terus apa? Permisi. Anak ini ajarkan itu di RA. Sampean sebagai orang tua berkolaborasi halo, biasakan seperti itu aja nih. Belum juga ada ibu. Nah, Bu, siapa bapakmu? Pernah Bu? Pernah apa bahkan? Ini tahun nggak cepet obat ya. Tolong, misalnya anak sekecil apapun anak ngilangi sampean, terima kasih. Oke, sini Bu, tawaran dewa sini. Aku ini rada gagal total. Mamaku dulu tuh gak pernah nyayang belas, gak tahu sunahku, gak tahu ngomong tolong terima kasih, produknya bisa kabeh. Ya aku caranya anakku gak ngono. Kita biasakan Bu, di sekolahan diajarkan bullying seperti itu. Di rumah ayo diterapkan biar anak ini karakternya tumbuh, karakter yang diinginkan. Profil pelajar Pancasila kok ya sekarang yang kurikulum merdeka. Anak itu baca Quran, kemudian ibadah atau sosial, kalau menolong diajarkan. Sebagai orang tua membantu program itu, mendukung program itu dengan melanjutkan di rumah. Dibiasakan seperti itu. Jenengan enggak ngeterno, ada yang tidak mengantar Bu. Ya ini cara kerja kita untuk kolaborasi yang mengerti. Yang kedua, di RA di rapotnya jenengan sangat jelas ada kemampuan fisik motorik. Di sini fisik itu kan jelas dari tubuh ya, perkembangan tubuh dulu ya, ketok. Fisik motorik itu tentang kesehatan, tentang gerak Bu. Fisik motorik, halo, ada motorik halus, motorik kasar. Motorik halus seperti apa Bu? Halo, anak belajar main megang pensil. Megang pensil itu ini loh Bu angel. Anak-anak tidak dibiasakan pegang yang benar nyekeling ini. Sama pernah lihat anaknya megang pensil ini? Anak, karena dia tidak dibiasakan. Pembiasaan ini biasanya di KUKB, PAUD, TK itu diolah, dikembangkan. Kalau gurunya, orang tuanya tidak open di situ, itu menyetelnya dulu. Satu, dengan cara apa Bu? Sampai jangan berpikir bahwa di RA itu dolanan kok. Bocah kok diulangi ngeremes buku api-api diremes-remes nggih. Pernah? Itu salah satu cara melatih motorik halus anak biar bisa megang pensil, biar bisa merasakan kasar halus. Itu kan fisik motorik, motorik halus. Nek kasar, anak sampean tidak lari-lari, lompat-lompat, apalagi Bu, senam, menggerakkan koordinasi antara otak dan tangan. Bu,
itu juga kemampuan. Sampeyan ojo mikir anakku kok jungkir walian ini kepiye aku ora iso ngatur. Pernah ndak kemarin di mana di Sumosari itu bilang gini, Dewa, aku ki bingung anakku iki lho tingkah ora dolok-dolok munggah mudhun meja kursi. Bu, tak ceritani ciri anak yang pinter, cerdas. Ciri anak sampeyan itu pinter, cerdas, itu satu, banyak gerakannya. Ini anak itu banyak gerakannya, itu anak sama cerdas. Terus gitu, satu. Yang kedua, akeh omongi. Orang mari-mari, takut sampeyan sak bongkar cucuke, pernah? Anak sampeyan itu cerdas berarti itu kemampuan awal. Tinggal wong tuwa iki sing ngarahno. Engko nek sampeyan ngene, anak sampeyan takok aku tuwa kak takok iki ora. Ojo Bu, anak sampean takut itu mengeksplor dirinya sendiri, kemampuannya. Sampean siapkan, jadi wong tua itu masih abot Bu. Sampean siap loh, sampean sabar tak jawab ya. Sampean tahu sepeda tua kok Bu, itu apa Bu? Itu bebek kendaraan itu pohon apa? Ora apa-apa, jawab terus sampai pegel. Itu biasanya sembarangan. Itu ciri anak sampean cerdas. Nggak mudul Bu, pulang kursi digerak-gerak itu anak sampean cerdas. Mengkoordinasi setiap apa namanya yang ada di lingkungannya ini. Ikan apa loh ya? Itu dia bereksperimen Bu. Jadi maniki anak sampean jungkir malah jadi ceplesi. Jadi ceplesi. Oh geli Bu iki resik-resik wae karo wae sampean jungkir malah no. Jomono. Memang berat jadi orang tua, apalagi orang tua yang anak kecilnya itu loro atau telu ngono tenanan. Iki aku ngene iki, nek omah kita cilik-cilik jadi pantu asuhan. Apa sih Bu? Ono sing usia kelas Bapak MI kelas loro, umur 4 tahun, umur 3 tahun, umur 2 tahun, ono bayang mana nek omah bayang mana sampean. Bu, wis stres iki. Kita Bu, aku teko kantor terus rumah kayak Lego ini sakbok dibongkar di mainannya Hot Wheels itu sakbok ditok kabeh mengarep penghuni ngono. Dia stres. Wong saya itu dulu enggak pernah seperti itu. Akhir-akhir ana panti asuhan ngono rasane ngene. Akhir tak tatak notek. Bisa, jawab iki waras. Ngono wae Bu, tak tinggal kamar lho. Kamarku di porak-porandakan bisa tahu kerja gitu. Ora ono kuncine bisa. Teko mengirim bantal mulai lemari ditokno kabeh anak cilik-cilik iki. Lha terus ate piye aku? Lah iki mari dadi pengawas RA iki terus aku mulai mikir kudu nambahi sabar aku. Wah aku mulangi ngene kok aku ngene anakku. Iki ora lucu. Tapi kan ora seneng dia Bu. Ya Allah Bu, saya pulang dari kantor misalnya dari luar kota ngono ya. Maghrib. Anakku tetap langsung apa? Tanya, "Bunda dari mana? Nah tadi naik apa? Turun di mana? Ketemu siapa?" Terus Bu, habis itu enggak mau masuk rumah sebelum jalan-jalan keliling desa. Bisa dibayangkan itu kok jalan ini asane kemarin sempat juga yang paling menungso ya menes sakean dosa. Saya dari Jakarta di jalan tuh udah ngomong aku ngirim ke Lamongan soalnya anakku suruh pelan gitu ya gitu. Di pesawat itu sudah bayangan gitu. Nyampe Lamongan tuh awakku rakaron kayak adem panas pegel. Ya Allah kira sedih lawan saya harus di rumah sakit saya gitu. Telepon BP di Sumberwudi, Mbak ono dokter tahu. Ada Bu dokter Alvin. Ya wis yo aku antri. Aku langsung grabnya nyucuk kono. Bu diinfus ya, gak kuat harus tadi infus apa? Aku suntikin nang kene lho waras itu. Ini awak sudah karuan. Sampai rumah apa yang terjadi? Anak saya masih pengen muter-muter desa meneh. Ya Allah Bu, ya luar biasa Bu. Kita ceplas benar, ceplas Bu, asli ceplas. Kira aku jawab ini capek gini-gini. Ya sudah Bunda maaf, lu sumpah loh Bu aku. Nah itu kan betul Bu, kata Bunda ini lo capek dari suntik tunjukkan sisi ini mau lo Bunda. Akhirnya gini, maaf Bunda, saya tak tahu, maaf ya Bunda. Sekarang udah tidur. Ya, betul aja aku nangis aku jalan aku eling anak ya Allah. Mari ngono Bu anak karena anak saya itu sudah biasa ngomong, Bunda tolong ya
maaf itu sudah biasa, anak yang 3 tahun setengah itu sudah biasa seperti itu. Jadi kalau ngomong itu rasanya piye ke sampean, saya bayangkan anak sampean tuh, bunda tolong dong ambilkan ini gitu kan, rasanya piye kalau ya. Makanya kita biasakan kata-kata ajaib tadi, permisi, tolong, maaf, itu sudah biasakan. Wong tua langsung super nang mau. Ini dari fisik motor nih. Jadi pengembangan itu, Bu, di sekolahan guru-guru balik lagi. Guru-guru mengembangkan fisik motor di rumah jangan sampai patahkan. Maksudnya ketika anak belajar untuk mengekspresikan gerakan, jangan dimarahi dengan pukulan atau bentakan. Dari kata-kata yang awal tadi loh, ekspresi yang tepat dalam waktu yang pas itu membentuk karakter. Itu sama eling-eling. Jadi yo piye carane nek apa arek iku ndolo, arek iku sesuai alur tapi tidak dengan emosi. Itu belajarnya di situ. Jadi wong tua itu kulaan sabar tenanan, kulaan sabar, kulaan maaf. Nah, program-program yang sudah pembiasaan yang sudah dilaksanakan guru di RA kita sambungkan di rumah. Seperti lagi, halo, anak-anak kalau pulang sekolah sepatunya dimasukkan di rak sepatu apa digelentengin ngarepe omah? Gelenteng Bu? Please, oh dokter itu enggak ya nak? Jempol luar biasa. Di sini di RA di KB diterapkan Bu meletakkan sepatu di tempatnya rak sepatu. Sudah loh Bu, di sini tinggal sampingan. Pertama, anak-anak gak mungkin serta-merta Abah besok D atau apa kalau pulang sekolah sepatunya di sini ya. Ya Bu, misalnya ya Bu, iya Bu. Oke, 1 kali. Situ meneh ke sekolah, sepatunya diuncapkan ini, sampai piye? Wes dituturi wingi-wingi kok ngene meneh. Iya apa tidak? Betul, alhamdulillah. Nek kaya ngono tobat Bu. Anak-anak itu tidak 1 kali, butuh drilling, bolak-balik sehingga itu jadi kebiasaan. Jadi lapo kesampel Bu, surat-surat pendek, tapi lapo diwaca terus. Itu untuk pembiasaan drilling. Ora Bu nek sepatu itu mesti kudu nonggone rak sepatu. Tapi lapo bendina kok dikawal terus senceng ini. Ya untuk pembiasaan. Jenengan seminggu sikil diuncapkan ini terus lapo, tapi tetap sampean sabar. Ayo Mas, kita sini. Terus itu. Kalau sudah jadi pembiasaan itu pas. Oke, itu salah satunya. Baju mari dicoplok, diulangi sekolahan ujian melepas pak baju sudah ya. Itu sudah. Coba melepas, dilepas dewe enggak? Engkau enggak sampean langsung dekat. Ini nak, coplok ke lambene. Rasa aku ulang nggih. Sik. Ini belajar anak yo sampean ngomong dhisik pelan-pelan sampean kongkon nyebot dhewe. Kuwi kangelan sampean bantu. Kalau sudah terbiasa nanti akan enak Bu. Terus centelane klambi anake sampean itu siapno sing ora pindah-pindah. Saiki dicentelno mbokne nang kene. Sisuk nyentele ganti nang kono. Sisuk sampiran nang kono aja Bu. Siapno siji kanggo centelane anak seragam utawa klambine. Jadi kok anak kebiasaan mari sekolah dicopot atau dicentelno nang kono gak lali. Makanya saya ngomong sama guru-guru, tempat sampai itu aja pindah. Tempat sampah sekolahan itu loh Bu, kalau sudah di pojok situ ya udah kono wae. Anak-anak biar ingat terus. Ojo saiki nek kono mari aku lelenge nang jopo. Mari nang kono meni nang kono jangan. Karena anak itu butuh pembiasaan drilling. Oke ya. Halo. Boten ngantuk tapi. Oke. Suaranya buat ini masuk ngantuk. Sayangku cintaku, sini dong. Halo. Sayang, namanya siapa? Namanya siapa Mas? Namanya siapa sih? Sini. Duduk sama sini. Sini loh.
Sini ya. Duduk sini sama sini. Nah, enak toh, mantep toh. Di sini aja. Oke, itu kok fisik motorik. Kemudian kognitif. Nah ini Bu, kognitif itu juga penting diajarkan. Kognitif itu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ini diajarkan di RA. Tapi sampai ojo mikir ulang-ulangannya kognitif di situ itu langsung diulang ojo nulis hitung. Ada tahap-tahapnya melalui gambar, melalui menulis di awan, melalui noto-noto balok, pusat dan sebagainya. Itu adalah melatih kognitif, tidak hanya tentang membaca dan menulis saja. Nah ini juga harus orang tua juga harus tahu. Aku anakku sekolah nggone Hidayatul Hakim kelompok B kok durung iso maca-maca piye iki menita sekolah nang nggone Jabal Lekat wae. Saya tekankan sekali lagi bahwa RAKB itu bukan tempat untuk belajar mojo nulis, tapi di situ adalah masa persiapan, menyiapkan piye Bu, mengenalkan huruf, mengenalkan bentuk, mengenalkan konsep. Itu nanti yang akan memudahkan anak belajar di tingkat MI atau SD. Intinya matengno nonggone RA itu persiapannya. Bahasa, saya katakan sekali lagi, pemerolehan bahasa itu termasuk indikator kalau anak itu cerdas. Sampean pernah melihat anak itu pendiam sekali, Bu, anaknya menengai, pernah ada seperti itu. Tapi yo pinter Bu, meneng yo pinter. Oke, gak apa-apa. Tetapi bahasa itu harus saya pinjam dong, pinjam dong bentar. Nah, bahasa itu juga harus dipelajari, harus di stimulus. Anak-anak yang menang itu juga harus ngomong Bu. Oh jarno menang wae, menang terus. Dipelajari moco. Makanya sampai anak-anak 0 sampai 2 tahun, 3 tahun belum bisa ngomong nggak sama ulangi. Mama, iya enggak? Sampai tak semua dari bayinya sampean mulai bisa ngomong. Dulan ngomong aja. Papa, mama, kakak, buku terus kan. Nah kenapa mulai sampai ini ngomong terus sama nomeng? Menang atau? Ribet. Lu tidak ngomong bisa ngomong tenang piye dong? Maksudnya itu. Iya kan? Kita lupa Bu, saya juga tahap belajar. Jadi sama-sama belajar kita. Anak cilik baik bisa ngomong dibelajari sampai lambene dikeruk emas. Iya kan? Biar bisa masalah gede-gede ngomong kok rale. Pemerolehan bahasa dihitung aja. Kalau di MI itu ada tingkat MI itu ada tes berbicara, kemampuan anak berbicara. Saya itu ada tesnya untuk mengetahui seberapa banyak dia menguasai kosakata. Karena hitungannya kosakata Bu. Kalau anak lebih banyak mengetahui kata-kata, kosakata itu luar biasa. Sekarang gampang Bu, teman anak-anak belajar YouTube itu omongannya malah mumpuk ya. Tapi sampai kontrol Bu. YouTube itu tidak semuanya bagus. Sekarang sama dalam perang-perangan, tusuk-tusukan ojo, tetap dipandu. Tetapi saya ingatkan sekali lagi ibu-ibu muda yang suka-suka main gadget, tiktokan, IG-an, apalagi itu ojo sering-sering kero anaknya maksudnya. Nih sampai nyekel HP Bu, aku dodolan Bu, onshop kok dia nyekel HP. Ini loh Bu, anak usia segini, anak usia TK itu bisa main HP sehari toleransinya hanya 1 jam. 1 jam Bu, toleransinya hanya 1 jam. Itu saya ngomong ganti Pak, penelitian saya gak bukan Bu, tambah kesuwen. Kita batasi Bu, ojo sampean umbar anaknya dikai HP, sampean yo main HP dhewe. Tenang anakku, tenang Bu, tapi belajar apa karo. Lebih baik anak sampean
gerak kreatif bongkar-bongkar apa sampean dampingi atau gak iso mendampingi yo disudono arahe. Pokoknya udah sampai arah sampean itu sering lebih banyak urusan ke HP. Kasihan Bu nantinya. Sosial emosional. Bagaimana anak sampean dikembangkan emosinya, tidak nangis. Apa di situ kan ada ya kalau sosial itu gini, mampu mengendalikan emosinya, tidak nangis ketika ditinggal ibunya pulang, bisa apa Bu biasanya itu Bu yang sosial emosional itu Bu, mengenali dirinya dan lingkungannya itu diasah Bu di RA di sini. Guru-guru nebek sinau ditambah sinau terus sampean mendukung. Nah, sampean iku ojo isih-isih takok pengembangan anak sampean. Takok ana gurune Bu, anakku piye, kurang piye, gimana di sekolah, gimana perkembangan ini ya. Sampean takok, nek gak sama takon iki ujian tambah lemu. Kenaan takon. Sampean itu punya hak untuk menanyakan itu kepada gurunya. Jadi kolaborasi benar, harus ada hubungan timbal balik kerja yang bagus antara guru, murid dan orang tua. Itu yang paling penting agar kemudian itu langsung dipraktekkan cerdas. Nah, terus ngono Bu, Bujia aja disengeni lakuan enggak. Ayo sampean ngomong apa dhewe Bujia, njukuk dhewe. Dia harus konsekuen dengan apa yang dilakukan. Semisal dia membuang sampah tidak di tempatnya, bagaimana konsekuensinya? Ya dia ngambil sendiri, tapi jauh usah diperintah. Ayo, sampai buat orang juga, orang nggak bisa seperti itu. Pelan-pelan nanti kita bimbing. Nek gak iso kayak mau loh, nek gak iso nyepot lambi dibimbing. Ayo pelan-pelan ambil tangannya milu sampean. Kok nek wis ulang kira-kira wis iso Bu. Nek gak iso berarti kurang sabar sampean. Karena masih banyak waktu untuk ini. Seni itu juga kemampuan yang paling penting yang harus dikembangkan anak di RA. Halo. Oke, ini. Nah, ini kesimpulannya. Bu. Halo. Siapapun anak itu, siapapun dia, setiap anak Indonesia, aku ngomong Indonesia, setiap anak itu terlahir cerdas. Ini dipahami. Ini anak sampeyan saiki kurang cerdas, pahami dalam batin jenengan anak itu cerdas. Anak sampeyan cerdas. Kemudian lanjutannya, lemah di satu sisi, jenius di sisi yang lain. Loh, jadi anak itu cerdas semuanya, cuma cerdas di bidang apa? Yang perlu orang tua pahami dan menerapkan di sini mindsetnya anak itu cerdas. Karena setiap anak itu terlahir cerdas. Mungkin lemah di satu sisi, nanti unggul di sisi yang lain. Tugas kita orang tua, guru adalah mengoptimalkan itu dan meminimalkan kelemahan. Jadi nek wis ketika itu kecerdasan di bidang ini, berarti sampean tujuannya adalah mengoptimalkan kecerdasan itu dan meminimalkan kelemahannya. Loh, ini kelemahannya gak bisa nulis Bu, itu kelemahan. Bagaimana meminimalkan itu ya kita ngajari, tapi tidak dipaksa, setidaknya dikecilkan persentasenya. Jadi gitu. Ini loh, pegang apa ini Mas? Malam. Ada anak yang suka malam dengan pembentuk. Saya tidak tahu loh, apakah ini besok jadi insinyur? Iya kan ya? Ini bentuk-bentuk ya. Nah, bisa jadi insinyur. Bikin apa Nak? Oh, meteor loh kan? Kamu nggak mikirin tentang tahu meteor. Tinggal aja jawaban Mariono. Meteor itu gimana? Mengapa kok meteor bikinnya? Warnanya apa meteor? Termasuk merah loh Bu. Ini kan sudah harus kita kembangkan terus, takon terus ini sama jawab. Jadi ini mungkin gak iso
Matematika Bu, hitung-hitung mungkin loh ya, tapi dia yang lain. Ada anak sih gak iso maca, gak iso nulis, tapi jenisnya di bidang apa Bu? Olahraga. Seneng bal-balan itu ae. Ngono ku ndak ono maknane. Bal-balan buat ketika ibal ta. Ono Bu ngono Bu. Padahal ketika itu diasah sesuai dengan bakat minatnya jadi loh Bu. Nah tugas kita itu ini berat memang jadi orang tua. Tepuk satu. Ayo tepuk Bu, gerak-gerak Bu. Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Oke, tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, 1, 2, 3. Tepuk satu. Yes, kayak gitu kan. Nang YouTube itu ngono biasa, nang TikTok ya Bu ya. Ganti sekarang. Tepuk satu. One, yes. Oke Bu. Coba Bu, satu kan one. Sama kali bahasa Inggris itu tulang anak ini. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Nah, mau langsung YouTube tuh. Rano si Jine yuk. Ano. Tepuk dua. One, two. Yes. Yes. Dua. Kali lagi. Tepuk satu. One. Yes. Tepuk dua. Yes. Yes. Tepuk tiga. Ono loh, semangat. Jadi di situ pola kerja kita di situ. Nah, kembali lagi apa sayang? Oh, gitu sih, mantap. Oke, jadi bola lah ganti-ganti berarti ya. Oke. Nah, untuk itu orang tua saya sampaikan sekali lagi dari tadi. Untuk itu orang tua dan guru harus melakukan pengasuhan yang baik. Sekali lagi orang tua dan guru melakukan pengasuhan yang baik. Wes, ini gak usah kita sampaikan. Sudah dari tadi interaksinya antara orang tua, guru dan anak untuk mengembangkan kompetensi anak, fisik, emosi, sosial, intelektual, spiritual sejak anak itu dalam kandungan sampai menjadi pribadi yang mandiri, cerdas. Itu tujuannya kita. Pola asuhnya itu di situ, ya. Jadi kolaborasi berinteraksi antara orang tua. Bu, di sini tuh ada grup paguyuban Bu. Ada. Terus grup itu rame enggak Bu? Rame apa Bu? Rame dodolan. Ojo. Grup paguyuban ada dodolan sebelah. Grup paguyuban tuh rame tentang perkembangan anak kan lho Bu. Tentang bagaimana program-program paguyuban biasa kan dia program-program Bu ya. Kemudian bagaimana membantu guru untuk sukses mendidik sampean. Nanti kan karena gini Bu, guru kepala itu programnya tidak akan jalan kalau tidak dibantu panjenengan semuanya. Nih, di mana dan siapa yang harus melakukan pengasuhan positif? Halo, ayo berdiri Bu. Aku dengar sama ya. Oke. Oke, semuanya bisa berdiri. Oh, gak apa-apa. Bu, halo. Ini jadi apa Bu? Ini jadi apa Bu? Ini jadi apa Bu? Oke, kita main jari, nyanyi sambil main jari nanti bisa untuk edukasi anak-anak semuanya. Ini jari jempol, namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kalau sekolah tidak boleh ngompol. Kurang semangat. Oke, sekali lagi ya, jempol dulu. Orang saya isin dulu kene kurang sih di sini belas. Pokoknya no kene lari kabeh. Eling aku tok. Oke ya, anak-anak semuanya berdiri. Anak-anak nyanyi sama bunda ya. Ini jari apa nak? Jempol. Ayo sekali lagi. Kalau jari jempol nanti sekolahnya nggak boleh. Ayo 1,
namanya cari tengah. Apa kata cari tengah? Kalau sekolah tidak boleh lengah ya. Ini cari manis, namanya cari manis. Apa kata cari manis? Kalau sekolah tidak boleh nangis. Ini cari kelingking, namanya cari kelingking. Apa kata cari kelingking? Kalau sekolah tidak boleh beling. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke ya. Kalau jempol berarti anak-anak tidak boleh ngomong. Kalau telunjuk tidak boleh ngantuk. Kalau tengah tidak boleh. Kalau manis tidak boleh. Dan yang terakhir tidak boleh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Dengan metode seperti itu nyanyi kita bisa menerapkan pembelajaran karakter pada anak Bapak Ibu semuanya. Oke, Bu, halo. Nah, tadi di sini saya ngomong, ini siapa sih yang bisa melakukan pengasuhan positif ke anak-anak? Ini Bu, di lingkungan rumah ini juga tempat belajar yang strategis untuk anak-anak. Di lingkungan ini ada ayah, ibu, bapak, nenek, kakek, semua yang ada di situ harus melakukan pengasuhan positif pada anak. Contohnya apa? Perlakuan ke anak-anak itu loh, maksudnya itu harus sesuai dengan yang saya bicarakan tadi. Itu nah, ibu sampai harus komunikasi bapak juga, karo baik juga. Orang usah ngomong kasar-kasar, nggak usah apa namanya ke anak itu terlalu keras. Kemudian contoh-contoh disiplin yang sudah sudah disepakati tadi itu disampaikan ke anggota keluarga. Jadi wong tua, bapak, ibu, nenek, kakek, adik ngerti kabeh. Ojo sampai miskomunikasi. Misalnya, ngapunten, sama nama ibu ya, ada mbak ya. Sama ngerti mbak, iku kalau sampai iki putu. Putu itu mesti wong tua ini, putu keputusan. Iya kan? Masih aku abot anak-anakku tetap abot karo putu, mukanya putu keputusan. Nek anak sampean nangis, sampean misalnya ya, sampean anak nangis karena tidak boleh main HP. Kita sudah berusaha sama bapak komunikasi tadi, tetapi lali, ono baik sih putusan mau. Kadang-kadang baik itu sih mulai disinggah-singgah no sayang ayo pelan sama kamu ini pada singgah gitu kita mesti sama dulu nah sudah sudah banyak itu sini ya sini sama dulu oke di sini oke. Nah ini gak sabar ya Bu nggak sabar ya Bu paling begini mau sama udah sabar mau aku kayak kan iya ini ada seperti itu ini Bu ini dong memang nangis nah dilem ya rada wong menurut dong rada wong gitu baik Bu sing oleh HP ibumu iku ancene sayang karo sama awakmu sono iki ambone gak oleh main HP bane guru dijawab bontot-bontotno pokoknya enggak Bu sampean mau apa kelarangan dengan telepon ini mau kadang baik tidak tega langsung digotong digendong dicocok mau makanya keputusan apa namanya kesepakatan yang dilaksanakan pada anak di keluarga itu harus tahu semuanya biar sinkron untuk guru ini nak kono makne karo bapakne wis apik ngene baik gurune karo iku ngono ku mau ya itu jadi
harus disamakan. Yang kedua lingkungan Bu, penanaman kamu di lingkungan. Anak sampean dolanan, tonggo-tonggo dia betul. Biasanya ke sekolah dolanan enggak? Itu pengaruhnya juga luar biasa. Sampai juga bisa memilih, jadi ini kok gak oleh pilih-pilih konco, kan seperti itu Bu. Pilih tempat bermain untuk anak yang representatif, yang cocok. Ngapunten Bu, kadang-kadang anak sampean ki wis apik Bu, ngomongnya wis apik, sudah biasa ngomong bagus, tapi dolenan karo anak sing kelas MI utawa iku kemudian dijak ngomong kotor-kotor. Boleh pinter nyisu. Pernah melakukan seperti itu? Itu kita jaga. Makanya apa? Pergaulan anak itu luar biasa. Gaul anak sampai ditoto api. Kadang-kadang kita totoan Bu. Nanti sama kita totoan. Kancane iku lho. Ayo tak mulai. Saya 10.000. Kone apa nih iso nggih iso baca iki. Itu ada di tempat ada sini ada Bu. Ono Bu. Piye iki api, tapi oknum-oknum di lingkungan ku ngono. Totoan. Janji ku gelem iso mulai tak mulai 10.000. Ono omah iso ya, mau ngomongin ya omah itu ada. Makanya kita sebagai orang tua itu pilih-pilihkan teman untuk anak-anak sampean biar karakter anak ini loh tetap terjaga, fitrah anak yang awalnya baik tetap baik. Itu kan tugas kita orang tua. Ono Bu. Nah lingkungan masyarakat sekitar sekolahan juga seperti itu. Harapannya lingkungan sekolahan, rumah, lingkungan itu yo apik kabeh. Tapi ngono ku yo angel. Nggih, angel. Setidaknya sekolah dan rumah itu sudah bagus. Kita toto. Makanya tema kita itu kolaborasi orang tua, guru dan anak. Itu yang bisa menerapkan perilaku positifnya. Prinsipnya Bu, anak itu cintai dengan kasih sayang, beri penghargaan dan maafkan. Beri penghargaan itu loh Bu, yang kadang-kadang kita sering lupa. Anak sudah bagus melaksanakan melakukan dengan baik, tapi kita lupa, tidak ngomong pinter Reca. Kadang-kadang kita lupa, dianggap biasa saja, padahal kata-kata itu membekas di hati anak sampai dewasa. Bebas dari tindakan kekerasan dan tidak membeda-bedakan Bu. Sama ngejukate ini Bu, sampai ini loh wakal si jika Mbak Yumu pernah? Iya, anak sampean misalnya nakal aja ngomong beli, dulu mau juga wali. Anakku sampean itu ora kaya kakakku, ora kaya mbakku, ora kaya bocah iki, ora kaya itu. Jangan Bu, membeda-bedakan anak itu bullying Bu. Itu menyakiti sekali anak. Saya ini gak rasa. Tapi di rekamannya sono Bu, ojo dibeda-bedakan. Aku iyo aku orang Mbak Yuku, aku orang kakakku, aku yo aku. Jangan dibeda-bedakan. Ojo no Bu, gak usah Mbak biar itu pinter nurut, seneng nulis, sinau, terus jualan sama orang. Lho anak kok apa malah Mbak wedok sejene pol. Bocah lanang, bocah wedok pol sejene Bu. Bocah lanang sampeyan omek. Ya mau menjijakkan para lelaki, kita cilik ya lumayan. Beda Bu karakter anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki Bu, sampean ngomongi yang remaja. Iya Bu, sampean tahu tak Bu, ngomongi anak sampean lanang terus duduk ini. Laki-laki itu tidak bisa, matanya menatap laki-laki itu tidak bisa. Mesti ngomongnya jadi lu, tidak bisa. Itu bukan meremehkan sampean. Oh nang ini, ya ngomongin gatekno. Ibu ini ngomong lagi gatekno, bukan gatekno, tapi memang karakter anak laki-laki itu tidak bisa menatap ibu ke depan, tidak perlu depan sini. Ketika berkomunikasi nggak bisa di depan, tidak bisa. Jadi itu no, makanya beda. Makanya harus dibeda-bedakan ini. Mbak Yumu biar juga ini sama tuh ini, ojo, jangan. Ini harmonis keluarga, SKAK ini sudah. Tetap semangat saat menghadapi situasi sulit, kunci keberhasilan. Oke.
Ini Bu, coba sama terapkan ini Bu di rumah. Kalau ini di sekolahan sudah Bu, guru-guru sudah. Bagaimana tanya-tanya terus sekolah ini sama takoni anak sampai bagaimana keadaan di sekolahannya. Itu sama takoi. Sayang-sayang ngono Bu. Sama alon-alon ngono terus. Masih gila tuh nakal beli ngono alon-alon terus. Pokoknya sampai jangan minder, jangan apa jakin jalur sepuro anak. Bisa malah kasih jalur sepuro mau aja jakin. Aja awal-awal itu aneh lampung tuh jadi sepuluh anak, tapi itu harus kita lakukan Bu. Kalau itu juga agar anak-anak sampai itu terbiasa meminta maaf. Katakan kalau sampai bangga, kalau katakan sampai sayang, katakan kalau sampai luar biasa, anak hebat, anak luar biasa, anak cerdas, anak pintar, omongnya terus Bu. Itu afirmasi. Anak-anak sampai dolo-dolo itu saya ngomongin anak hebat, anak cerdas, anak luar biasa, anak soleh, omongnya terus. Itu afirmasi. Nanti di alam bawah sadarnya itu akan terbentuk. Ngomong wae. Nanti anak-anak juga akan mendengar. Dan nanti akan gini akan ada gumpalan-gumpalan di hati Bu. Apa mana wong tua ngomongane mandi sabdo pandito ratu wong tua ini ngomongin ketenanan sihir tenanan Bu. Kan afirmasi ngomong baik-baik tentang anak-anak hebat, anak pandai, anak luar biasa, anak yang soleh, terus seperti itu Bu. Biasakan dan jangan ini Bu, hindari ini menyalahkan, meremehkan, nyeramai ngomel sama ngomel karo video tidak ada ngomel karo video. Membeli label itu anak nakal, anak apa namanya itu beli. Ojo males, jangan itu label. Jangan labeli anak itu. Bisa pembeli sangat. Jangan, itu label. Kamu tadi temen bohong label kok. Lebih baik omongkan afirmasi ucapan-ucapan yang baik. Ucapan males ini piye? Males temenan tambah sama kayak label. Iku cara kasar kodam wis dikai tempelan. Jangan bandingkan dan jangan nyindir-nyindir. Itu anak akan merasakan di situ. Oke. Saya tidak menyampaikan banyak di sini. Nah ini, Bu, jangan khawatir anak sampeyan itu belum bisa baca tulis di usia RA. Jangan khawatir, ojo sedih. Nek anak sampeyan itu karakter dan perilakunya tidak baik. Itu yang perlu dikhawatirkan. Karena apa? Nomor 2 ini sholat, ini saya sampaikan tadi sholat. Ini pelajaran Bu. Saya mesti ngomong sholatnya anak-anak. Nah kalau masih RA itu belum bisa sholat sendiri, paling tidak itu gerakan sholat, bacaan sholat yang diajarkan itu ditirukan di sholatnya di rumah atau diajak jamaah. Itu pembiasaannya. Pokoknya di RA ini jangan khawatir anak sampean belum bisa baca tulis. Ini nanti yang menstimulus adalah gurunya, tapi sampai juga dibantu, tapi jangan di-drill. Kalau anak pengen difasilitasi. Saya punya pengalaman, anak saya itu kelas 1 Bu. Sama itu anak kamu nggak butuh diwong. Belajarnya itu perkalian, pembagian, penjumlahan, agak mudah Bu. Belajar sendiri Bu. Nah itu kan kita juga sampai bingung aku. Apa namanya Bu? Kok saya itu belum diajarkan perkalian ya Bu? Belum, nanti kelas 2. Cuaran dia na YouTube Bu. Caranya sendiri, umur na YouTube bagaimana caranya. Tapi dia diajari sendiri. Bukan saya yang ngerti. Kemarin saya kaget, ini kelas saya pulang dari mana itu bikin lingkaran garis segi 4 segitiga diarsir sebagian itu di kotak-kotak itu terus 2/5 5/10 tidak apa ini bener tak gitu maksudnya apa ini saya pengen belajar pembagian ini kelas 3 kayak anak kelas 1 udah kamu gitu piye caraku itu lo bingung nah ini loh ketika anak sampeyan itu nek sesuai
sesuai dengan apa persiapannya. Iku lo ketemu Bu nanti, aku sampai mencari cara nerangno. Aku ya sinau cara nerangno Bu. Kenapa kelas siji ku tak kenal ngono Bu, tapi semua menang matematika. Lah mbokane ku 0, Bu piyen. Aku eling Alia itu nilaiku matematika itu 0, piro ngono. Berapa tak iso, tapi saya iso hitung duit iso. Iso pinter aku. Waduh pinter aku. Nek gak iso kan wis kalkulator tuh. Hitung duit berapa. Tapi anak saya tuh ya nggak tahu nilai siapa ya nggak bisa ngitung ya Bu, nggak pinter ngitung. Tapi anak saya ini apa namanya? Oh jadi semangka, Bu itu kok tidak semangka gitu tadi? Oh iya, apa ya? Kan ada ini juga. Oke, nah itu bagaimana cara sampean berkolaborasi dengan orang tua. Saya tidak banyak di sini Bu, ini mau semua kasih tidak banyak kepiye ya berkat mau kok. Tapi pesan saya ke jenengan sekali lagi perlakukan anak-anak sesuai dengan kodratnya. Perlakukan anak-anak sesuai dengan kodratnya. Anak usia sampean ini adalah kodratnya adalah anak lagi bermain, lagi suka-suka main. Jadi gak usah dipaksakan untuk hal yang berat-berat. Nanti ketika dia sudah usia sekolah, nanti dia akan belajar dengan sendirinya dengan bantuan guru dan orang tua. Kemudian yang kedua, kolaborasi kerjasama jenengan dengan wali murid, dengan guru itu juga harus ditingkatkan. Jangan malu dan jangan segan menanyakan tentang keadaan dan perkembangan anak-anak jenengan. Nggih Bu nggih? Ojo jaim. Takono ibu kurangi apa, biar ada dievaluasi orang tua guru. Kemudian program-program yang sudah diterapkan di RA tolong didukung. Dukungan panjenengan itu akan merupakan kesuksesan dari teman-teman di RA, di KB. Contoh pendukungnya apa Bu? Yang sudah dicanangkan untuk kegiatan anak ditindaklanjuti di rumah, nanti disosialisasikan di tingkat kelompoknya masing-masing biar lebih optimal. Kalau ada buku penghubung dimanfaatkan. Jika tidak ada buku penghubung, WA grup di kelas itu bisa dimanfaatkan untuk saling sharing. Jualan gak apa-apa di situ, tetapi tidak melulu isinya jualan. Tentang sharing kegiatan madrasah RA untuk perkembangan madrasah. Siap Bapak Ibu? Ibu Rano, kira-kira siap Bu? Siap itu kalau Bu. Ya, siap. Oke, yuk menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak kita yang luar biasa. Siap Bu? Oke, terima kasih bagi saya. Nanti setelah ini ada sesi tanya jawab Bu. Lo biasanya kan disiapkan nggak? Kalau nggak ya harus pengen mulai ya ini. Kalau memang ada sesi tanya jawab monggo. Oke, ini nama moderatornya Bujia ini. Mau Bujia ke depan. Dan dari saya cukup, saya akhiri dengan surah Al-Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak-anak saya. Ibu-ibu di sini akan dibuka sesi pertama 2 pertanyaan. Monggo mungkin ada yang ditanyakan kepada Bunda Latifah. Mumpung dia masih ada di sini, boleh tanya-tanya? Monggo terkait dengan perkembangan putra putri kita. Boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ulfa. Saya mau menanyakan tentang perkembangan anak dulu Bu. Ini bagaimana Bu cara meningkatkan anak dulu ini kalau mau berangkat sekolah selalu dramatis. Jadi drama Korea. Bagaimana solusinya Bu?
Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini putrinya. Tahu apa? Ini A. Halo sayang, sini. Namanya siapa? Hah? Bintang. Wilda. Sini sama bunda sini. Malu, Bu. Ini apa namanya? Ini tuh malu sekolahnya itu mulai dari PAUD. Ya, PAUD. Barangkali ada itu Bu trauma. Misalnya Bu ya, di sekolahan itu ada teman yang nggak disukai, ada guru yang sedikit jahil, ada misalnya dengan pernah sekolah sama tinggal atau gimana Bu? Biasanya kalau anak-anak itu suka dengan sekolah itu nggak akan males. Maksudnya ada yang dirindukan di sekolah. Ini PR ya, PR Bu Ning, Bu Cia, Bu Safa dan Bu Faiz. Halo, ini mungkin Bu ada problem enggak Bu? Jenengan barangkali punya ini pengalaman apa namanya? Tapi bersama teman-teman dia main kan biasa. Oke. Oh, untuk memulainya, Bu, ini cari kalau di pagi hari itu stimulus karena itu dengan senang di sekolahnya. Maksudnya gini, di ini PR guru-gurunya ciptakan yang menyenangkan. Maksudnya gini ya, kalau di A ya Bu ya, guru A loh. Untuk besok biasanya hari ini sudah disiapkan dulu ya untuk belajar besok. Itu sampai sedikit kupaskan ke apa namanya anak-anak besok belajar ini ya, untuk besok itu bisa disampaikan anak-anak besok kita akan belajar campuran warna. Anak-anak besok bangun pagi semuanya ya, berangkat sekolah lebih pagi, nanti kita akan berwarna misalnya. Cuplikan itu bisa disampaikan Bu, ini PR untuk guru-guru biar anak-anak ini ya. Ibu ingat hasilnya pulang, oke. Sangat karena tahu bahwa itu sampai nanti bisa komunikasi dengan gurunya. Bu, apa nanti misalnya kegiatan nanti apa di sekolahan, barangkali nanti bisa untuk membuat stimulus dia anak suka. Nah, berangkat sekolah soalnya dikata guru tadi nanti akan belajar ini. Kalau dia suka dengan sekolah, seperti pengalaman saya, kalau anak itu suka dengan lingkungan sekolah, dia akan senang pagi-pagi berangkat sekolah. Ada nggak Bu yang mengalami kamu seperti ini Bu? Di sini, selain Bu Pak, ada nggak anaknya yang malas berangkat sekolah? Nggak ada. Malas mandinya atau malas sekolahnya ini Bu? Pokoknya, nah ini pokoknya saya minta gurunya ini kolaborasi guru ya, gurunya ini yang memberikan cuplikan untuk kegiatan besok agar anak-anaknya ini lebih termotivasi sekolah besok. Dan sekali lagi Bu, tolong nanti jenengan telusuri barangkali anak bisa diajak ngomong apa sih gitu. Anak harus diajak ngomongnya itu harus tenang Bu, duduk berhadapan, ini sejajar, kemudian ngomong pelan-pelan, itu nanti akan muncul Bu, pelan-pelan. Tapi itu waktunya lama, biasanya duduk sejajar bau ini dengan anak, tapi jangan mesti tatap matanya, jangan ngomong pelan-pelan. Kalau anak laki-laki mungkin nggak bisa tatap mata, anak laki nggak bisa, tapi anak zaman perempuan sama jaga tatap mata ya. Oh, sampai ngomong ambil HP-an, utawa sampai ngomong ambil noleh, jangan ngomong karo anak, komunikasi dengan anak itu pasang mata hadap-hadapan, kecuali dengan laki-laki, baru sejajar ke depan sini dengan anak, kemudian pelan, tenang, sampaikan. Satu kali mungkin gagal, kita ulangi lagi. Karena apa? Anak kami tidak ada masalah gitu loh. Kayaknya tidak ada masalah secara psikis, secara fisik tidak ada masalah. Mungkin nanti bisa membantu Bu. Setelah itu nanti ngobrol dengan saya. Kamu dia ingat ya? Bun Puji ya. Monggo pertanyaan kedua.
saya Ibu. Bu Iva, saya mau tanya, bagaimana cara menyikapi anak yang sudah terpengaruh oleh gadget dan lingkungan dan pergaulannya? Sudah dinasehati beberapa kali tapi tetap melakukan hal yang sama. Terima kasih. Gadget ini luar biasa, gadget ini ya. Menasihati untuk tidak main gadget, Bu. Kalau anak sudah terlanjur itu memang sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Langkah pertama, Bu, anak ditemani bermain yang bergerak, yang dengan gerak. Jadi melupakan gadget itu anak harus dijak gerak, Bu. Ya, misalnya ono Lego atau ada main tanah lah di luar atau pokoknya bisa metu nang jopo, ini melupakan ini dulu. Ini dilupakan dengan di luar, main di luar. Boy itu main dakon, keleren atau lari-lari, pokoknya main gerak. Anak harus gerak dulu. Gak apa-apa anak kotor, misalnya sampai hal terburu sampai ngejur tanah, dikai banyu dibentuk-bentuk, nang jopo meleteh-meleteh itu anak suka. Tapi sama harus berani berkorban. Korbannya tadi korban kotor, korban waktu untuk menemani. Korban kotor menemani. Engkau sama enggak toh, orangnya digatek nobu, ini ada si canduan, orangnya loh. Sampai enggak toh, sampai dewe HP-an, itu enggak bisa. Sampai korbankan waktu untuk awal-awal dengan kegiatan yang menguras fisiknya, gerak. Itu yang penting. Mau sampai mana injak cara lompat-lompatan kayak main tali atau di luar atau melaku-laku. Kalau jalan jelas lupa HP, Bu. Nah, pokoknya cara gerak. Saya ngomong tadi gerak. Nek sampean gak kepikir gak tega naik sepedaan laku-laku sampai jak belum mati lagi dibentuk itu kan kotor, tapi itu awal. Itu. Yang kedua, setelah itu lupa, setelah itu kan udah keluar ya. Yang ini jangan gelentengkan sembarang tempat, Bu. Anak itu termotivasi ketika dia lihat ikan ado-ado. Disimpan ado-ado, disimpan. Itu ya. Disimpan itu tuh siapa saja, tidak hanya jenengan, Bu. Disimpan ado-ado. Kok nek balik lagi ini apa nggak main liau-liau, itu mungkin lupa. Ya gitu. Yang ketiga, sampai jangan main HP di depan anaknya. Jauhkan HP di dekat anak itu. Masih bapaknya duluren baik sampai sendiri jangan. Engkau iso-iso ngene lho, Bu. Ibu ki menggak aku tapi ibu dhewe HP ya. Itu muncul di hati ini. Gak ngomong tapi lo batine ngomong. Iki aneh. Nek sampean pengen HP ya, sampean sengit dan rekaman. WA misalnya, maka gawean ini lo dodolan online, berarti harus ini gitu kan. Nah itu pelan-pelan Bu pengertiannya, harus pelan-pelan pengertiannya. Kalau ibu ini lagi kerja, ibu tidak main-main tapi pelan-pelan. Langkah awalnya tetap jauhkan dulu. Itu masukan dari saya. Sampean Bu ngomel tok, sama lambe tok bertok ngomel tok tidak dibarengi dengan action, kayaknya nggak akan mampu. Pelan-pelan Bu ya. Ibu-ibu muda ini repot, Bu. Masalahnya apa? Ibu-ibu ini sosialitanya bukan ini, jadi jarang lepas. Mbok-mbok itu liar-liar itu ya juga gini. Ya wis seperti mana saja punya begawe anak dolok itu. Tapi efeknya ya seperti itu. Saya juga mengalami seperti itu, Bu. Anakku ya apa ya? Anakku ini Sakura, sing wedok, sing lanang iki itu loh, apa rezeki apa itu? Lilat-lilat itu loh. Lilat-lilat itu loh. Masa Allah itu. Tapi alhamdulillah seminggu hampir sudah 2 minggu ini enggak seberapa. Soalnya itu mau kamar-kamarku tak kei Lego, tak kei Hot Wheels, tak kei apa rame sebuah itu mau. Lumayan. Tapi ini pasti enggak ngerti sih. Tapi udah lali bunda main HP. Pokoknya nih saya ada itu bisa main nanti bunda setelah sore-sore bunda boleh nggak main HP. Itu harus begini. Udah boleh nggak sebentar saja. Dari ini gue suwi Bu, bicara nangis. Itu tapi ya pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Ya pergaulan. Bisa betul pergaulan
istilahnya itu kita juga harus nggak bisa terus memilih harus koncoan ini enggak dong, tapi sama juga harus memberikan arahan pada anak itu gini Bu. Sampian kalau teman-teman berbuat yang baik sama anak boleh itu tapi juga bisa Bu. Paling tidak sampai nggak mengkontrol dia untuk nggak main dengan dia, itu kan nggak bisa Bu, nggak bisa. Itu maksudnya dengan itu teman-teman di sekolah apa di luar? Di luar. Kayaknya anak-anak RA ini kan habis sekolah pulang istirahat bisa Bu. Nanti ngaji kan, ya ada interaksi dengan teman di luar tapi batasi jangan lama-lama. Di sekolah kan sudah ketemu teman-temannya satu usia, di rumah istirahat tidur siang kan, nanti sore kan ketemu lagi, nanti bisa ketemu dengan main di teman yang itu tidak lama-lama, dibatasi tidak terlalu lama biar cara kasar mono pengaruh guru itu tidak mengakar gitu loh. Jadi kalau lebih baik main di rumah ditemani itu saja kan namun kayaknya sudah banyaknya ini ya Bu, sudah pengen boleh gitu. Oh, ada lagi tak Bu? Buatan ya, udah nggak tolong gitu rekan ini. Udah ya, bisa kita sambung lain waktu lagi ya. Disiapkan pertanyaannya dari rumah besok. Gitu nggak? Jangan lupa nanti kita foto-foto bersama. Terima kasih Bunda Latifah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang tua yang hebat, ya, bisa menciptakan generasi yang hebat pula. Oke. Kolaborasi antara guru orang tua itu sangat penting demi karakter yang baik pada anak didik. Jangan sampai di sekolah kita ajarkan A, di rumah tidak diteruskan ataupun mengajarnya melenceng dari sekolah, nanti tidak tercapai tujuannya. Oke, harapan kami kita kumpul semua di sini tadi sudah mendengarkan bagaimana kita harus mengembangkan potensi anak itu. Harapan kami besok jauh lebih baik, dan semoga hari ini sangat bermanfaat sekali untuk masa depan. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa foto bareng-bareng ya sama Bunda Latifah di depan sini. Ya, monggo, fotonya jenengan. Saat ini niku penting, foto-foto niku penting dados kegiatan utama. Nggih, laporan niku butuh foto. Oke,